Shalom. Perlindungan firman Tuhan di Minggu Sengsara 2 saat ini diambil dari Bilangan 20 ayat 2-13 dan Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 dengan tema penderitaan emosi. Di bagian firman Tuhan Bilangan 20 ayat 2-13, bagian ini menceritakan umat Israel yang menentang Musa dan Harun karena masalah ketiadaan air. Sungut-sungut, keluhan, protes, kritik, bahkan kata-kata yang sangat melukai hati yang diucapkan umat Israel terhadap Musa ini seringkali terjadi dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Pada pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Musa dapat menghadapi sungut-sungut amarah orang Israel dengan sikap yang begitu tenang. Musa dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan kelembutan, dengan berdiam diri, membawa perkaranya kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang yang memberontak itu. Dia meminta Tuhan menjadi saksi dan hakimnya. Akan tetapi pada konflik dalam bacaan kita saat ini, Musa memperlihatkan suatu reaksi yang berbeda dengan biasanya. Di sini Musa menegur dengan keras dan dengan kemarahan yang tidak terkendali. Dari teks Bilangan 20 ayat 2-13 ini, ada dua kesalahan Musa menjadi pelajaran kepada kita. Yang pertama, Musa diperintahkan untuk berbicara kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Malah Musa memukulnya dengan tongkat, bahkan memukulnya 2 kali. Ini bertentangan dengan firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Ini juga bertentangan dengan firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 32, "Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya." Dan dalam Amsal 30 ayat 6, "Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta." Contoh, kalau firman Tuhan mengatakan hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga, jangan kita katakan bahwa Yesus salah satu jalan ke surga. Janganlah kita mengurangi ataupun menambahi firman-Nya. Kemudian kesalahan Musa yang kedua, ia berbicara kepada jemaat, kepada umat bukan dengan kelembutan dan kewibawaan yang tenang, tetapi dengan panas hati, dengan kepahitan dalam hati. Musa yang disanjung Tuhan orang yang lemah lembut dalam Bilangan 12 ayat 3. Musa yang mampu mengatasi setiap rintangan. Namun sang pemenang dalam begitu banyak pergumulan akhirnya tersandung dalam satu tindakan. Betapa pentingnya tutur kata yang santun, betapa pentingnya mengendalikan amarah dan tidak membiarkan diri terbakar dengan kata-kata yang panas dan amarah. Marilah kita waspada terhadap dosa kemarahan. Suatu pelajaran kepada para pelayan Tuhan, para pendeta, pemimpin gereja. Kita sering kali menghadapi orang lain atau beberapa warga jemaat bahwa mereka tidak setia. Padahal ketidaksetiaan kita mungkin sebenarnya lebih keji di mata Tuhan. Ini juga bisa terjadi dalam gereja antara majelis jemaat dan jemaat, antara pendeta dan jemaat, antara pendeta dan majelis jemaat, dalam keluarga, antara orang tua dan anak. Kita tidak dibenarkan bertindak sesuai kemauan kita sendiri. Kita tidak dibenarkan bertindak dalam ketidaksabaran. Sifat pemarah harus menjadi perhatian kita. Jangan menyimpan amarah untuk mereka yang dipercayakan kepada kita.
Allah sangat tidak senang kepada kita demi mereka. Jangan menyimpan amarah untuk mereka yang dipercayakan kepada kita. Allah akan sangat tidak senang kepada kita demi mereka. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Jemaat kalau menyampaikan sesuatu, jangan juga dengan marah-marah, dengan emosi, langsung menyerang dengan mempersalahkan pengurus atau majelis atau pendeta. Atau kita sebagai anak marah-marah dan menyerang orang tua kita dengan karakter yang menyakitkan hati, atau saudara kita atau tetangga kita. Saudara, Musa adalah orang yang paling lembut hati, tetapi ia jatuh dalam emosinya. Petrus adalah orang yang pemberani, tetapi justru ia jatuh karena takut. Kita perlu menjaga dengan baik bukan hanya titik-titik lemah kita di mana kita bisa jatuh, tetapi juga titik-titik di mana kita menganggap diri kita kuat. Dalam Matius 16 ayat 24-27, pengajaran Yesus adalah tentang syarat mengikutinya, yaitu penyangkalan diri dan pikul salib. Ini dapat berarti pengendalian emosi dan amarah. Memikul salib artinya menderita demi Tuhan. Itu bisa terjadi baik karena pelayanan, baik karena pemberitaan Injil, baik karena kita taat, karena kita setia kepada Kristus. Penderitaan memikul salib misalnya siap dimusuhi, siap tidak disukai, siap dijatuhkan dalam segala pekerjaan kita karena kita jujur. Memikul salib siap dijatuhkan dalam segala pekerjaan kita karena kita jujur. Memikul salib bekerja dengan baik dan jujur di tengah-tengah orang yang tidak baik dan tidak jujur. Ini juga bagian dari salib yang harus kita pikul. Semua ini merupakan bagian dari salib kita yang akan kita pikul dalam mengikut Yesus. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan tidak ada salib, tidak ada mahkota. Salah satu salib yang akan kita pikul adalah penderitaan emosi. Tuhan berkati. Amin.